Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha. Dan di Bagas. Gue udah begini-gini tadi ya, karena hari ini kita mau bahas sebuah film yang berjudul Melukis Harapan di Langit India. Dan seperti biasa kita diundang ke press screening, ke press conference, dan Bagas sudah bersedia di sana. Tapi di sana seru banget, karena ada komunitas film. Oh iya, komunitas film. Komunitas penyuka Bollywood gitulah. Oh iya, dan mereka pakai baju-baju ala-ala India gitu. Oh iya. Gue lihat juga sih beberapa ya. Ya, jadi sekarang panggil Bagas. Langsung aja, Bagas, let's go. Setelah dari Ulti bersama Naomi Ivo dan juga Hira SKV selaku aktor dan juga produser dari film Melukis Harapan di Langit India, kami diundang ke Embassy Syndrome XXI untuk press screening dari film tersebut. Jadi gue sangat penasaran, refreshing setelah horor kita mendapatkan musikal dan specifically Bollywood. Seperti apa keseruannya? Kita lihat responnya. Let's go. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Kalau aku sendiri sih karena kita readingnya lumayan panjang ya gitu, 6 bulan lebih, dan waktu kita di Fringy juga kita sempat ngakuin reading di saat senggang sama Bang Eka Sitorus gitu kan. Jadi dibilang sulit, ya pasti sulit, tapi karena reading yang cukup panjang itu, jadi kayak aku tuh udah bukan Mas Ayu gitu, tapi udah menjadi Devi gitu. Kalau dibilang ada kesamaan, kali manjanya ya sama. Manjanya, yang lebih hangat tuh manjanya ya. Kalau bicara as producer, sebenarnya berat ya awalnya, tapi kebetulan saya kan kolaborasinya sama Huda Emelka. Jadi ketika ide awal film ini keluar, ketika kita bicara tahun 80-an, 90-an ya, bagaimana orang di Kerinci itu hanya punya 3 panduan. Kehidupan itu hanya antara 3 hal, kalau nggak nonton film India, kalau nggak nonton film Mandarin, kalau nggak nonton dangdut. Jadi sebenarnya dasar cerita awalnya kita itu kolaborasinya, pemikirannya sebenarnya dari situ. Nyanyi dong, nyanyi. Latihan total untuk nyanyi itu, gue benar-benar private banget untuk latihan nyanyi, dan mudah-mudahan teman-teman terhibur dan suka. Kalau memang ada produser dan label di sini juga menawarkan kontrak juga boleh, tapi untuk diulang kembali mohon maaf saya tidak mampu. Tapi kalau ngomong logatnya kan ada Sumateranya ya? Karena sini gue orang Minang. Aslinya orang Minang. Makanya di situ kokoh banget tuh logat Minang. Iya, betul banget. Tapi di karakter ini, assalamualaikum dulu lah ya. Iya. Iya, ada Islami dikit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi pertanyaan? Kata Sonyai nggak mau. Ini Minang kali. Oh, Minang kali. Iya. Ya karena emang aslinya orang Minang dan memang gedenya di Minang. Bahkan gue punya tato Minang gitu. Jadi ya Minang banget, Minang Pride. Minang Pride ya. Jadi erotomania itu apa nih Kak? Erotomania adalah delusi kita meyakini bahwa orang tertentu itu mencintai kita. Nah, itu biasanya orang tertentu tersebut adalah orang terkenal.
bisa, misalnya saya yakin banget nih Leonardo DiCaprio tuh sebenarnya ngejar-ngejar saya dari dulu, tapi saya memilih untuk berkarir di Indonesia dan sama Rio Dewanto gitu. Nah, tapi bisa sampai seperti itu. Nah, itulah yang dialami oleh ibunya Devi ini. Dia sangat meyakini. Jadi bukannya dia mau memanipulasi anaknya, tapi dia sangat meyakini apa yang dia yakini. Ya, setiap orang pasti punya mimpi dan harapan. Dan gimana caranya kita mewujudkan harapan itu? Apa caranya? Ya harus dengan yang baik ya. Sebenarnya senang banget sih akhirnya penantian setelah 7 tahun akhirnya nanti malam bisa nonton filmnya. Gak sabar banget mau ngeliat gimana sih waktu bocil, waktu kecil syuting masih dianterin mama, masih dianterin nyokap bokap, sampai sekarang udah kuliah, udah perjalanan panjang. Gak sabar banget sih. Itu pokoknya penantian yang sangat lama, penantian berharga lah kalau kata Rizky Febian mah. Oh, kumaha tuh ya. Pokoknya karena ini kan film jarang sekali genrenya ya kan, maksudnya kayak ini tuh semi drama musikal, terus kayak ini harus wajib ditonton karena 7 tahun lamanya setelah kita nunggu proses syuting segala macam dari ke India, Mumbai dan lain-lain. Pokoknya film ini wajib ditonton tanggal 12 Desember 2024. Pokoknya the best untuk film ini. Kita syuting ini film ini 7 tahun lalu dan kita juga belum nonton filmnya, jadi kita nanti nonton bareng. See you, dadah. Itu juga panjang. Ya gitu Mas. Kalau dari awal kita bisa kontak dapat cepat, filmnya nggak 7 tahun. Jadi film ini dimulai di Nepal, scene ending itu pertama kali kita syuting tahun 2017 dan berakhir di Bombay. Jadi scene Amitabh Bachchan itu scene terakhir. Jadi kita hanya nunggu scene itu biar film ini kelar. Itu sih. Penuh kesabaran. Ya, you know lah, seorang Amitabh Bachchan kan emang berat ya untuk kita bisa langsung. Memang akhirnya Amitabh itu memang punya schedule. Dalam 1 bulan tuh dia di hari tertentu dia jumpa fans dan melayani orang-orang yang pengen bertemu sama dia. Nah, kita tunggu waktu yang pas. Karena kan sebenarnya kalau Rhoma Irama ini, Uli itu adalah orang yang ngefans sama Rhoma Irama, bukan menjadi Rhoma Irama kan. Berarti dia adalah orang yang menyukai Rhoma Irama. Nah, karena emang kebetulan gua memang menyukai atau mengidolakan Rhoma Irama gitu. Tapi untuk produksi ini gue lebih ngulik lagi tentang Rhoma Irama, tentang karya-karyanya, terus bagaimana dia dengan fansnya, kesehariannya. Pokoknya apa yang bisa gue dapetin berita tentang Rhoma Irama itu gue jadiin materi buat gue, untuk gue makin makin mengetahui lagi tentang beliau. Baru kemarin sempat baru kemarin gue sempat ngobrol dan gue liatin trailernya dan alhamdulillah dia suka gitu, karena gue nggak memerankan dia tapi mengidolakan dia gitu. Jangan lupa nonton film Melukis Harapan di Langit India 12 Desember 2024. Jadi merupakan keseruan dari press screening dan juga press conference dari film Melukis Harapan di Langit India. Fresh, itu mungkin satu kata yang bisa gue rangkum dalam video ini. Tapi selebihnya yang pasti bakal gue review seperti biasa bareng Sasha. Ya sudah, kita lanjutkan, balikan ke studio. Let's go. Dari mana uangnya? Amitabh Bachchan belum pernah ke Kerinci. Mana mungkin kau nanya? Kau harus hentikan semua ini dah. Kau boleh gila tapi jangan kau bawa-bawa si Depi. Kau harus mengecek ke Depi siapa ayahnya sebenarnya. Aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan mereka. Mereka itu tidak bahagia, Ida. Mereka cuma jadi bahan olokan. Sudah lama Pak ingin bicara ini, tapi kalian masih terlampau kecil. Nggak sampai hati apa menghancurkan mimpi kalian?
Udah juga, Devi tega meninggalkan abang sendirian di Indonesia. Lebih baik Devi pergi. Uli jangan pernah sebut India lagi, karena Uli tidak pernah jadi bagian itu. Devi! Tidak ada yang susah untuk saya di kota ini. Semua mudah. Seharusnya Devi pergi sendiri ke India. Udah tidak pernah terpikir kalau usaha Uda selama ini tidak pernah kena di hati Devi. Cukup, Devi! Tidak! Belum terlambat, Guru. Assalamualaikum. Aing doa lain tohir. Aku Biarin semua orang tahu kalau kamu tuh cowok selingkuhan tante-tante Malaysia. Uli cinta Devi. Mudah cinta Devi. Suatu saat nanti, Devi akan pergi ke India untuk menemui ayah. Film Melukis Harapan di Langit India bercerita tentang Devi, seorang gadis yang tumbuh besar bersama ibunya, Farida, tanpa pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Devi yakin bahwa ayahnya adalah Amitabh Bachchan, seorang artis terkenal di Mumbai. Dalam upayanya mencari kebenaran, Devi harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik cinta segitiga dengan dua sepupunya, Emir dan Uli. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional Devi dalam menemukan jati diri dan memahami hubungan keluarganya. Film ini disutradarai oleh Emil Kabias, dibintangi oleh Masayu Anastasia, Fajri Mambutu, Komoriki, Atika Hasiolet sebagai Ibu Devi, dan beberapa cameo seperti Julia Perez dan Raffi Ahmad. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga press conference dan press screening seperti apa keseruannya. Terima kasih Bagus sudah dikembalikan. Hari ini kita mau review filmnya seperti apa yang gue rasain karena gue bukan bukan penonton Bollywood. Yes. Gue nonton ya kemarin ya yang drakor. Pada itu yang Cinta Tak Seindah Drakor, padahal gue bukan penonton drakor, kali ini gue diharapkan dengan Langit India, Melukis Harapan. Melukis Harapan di Langit India. Yang dimana gue bukan penonton Bollywood juga gitu loh. Gue penonton Bollywood banget. Gue cuma Koimil Gaya doang dulu. Itu pun gara-gara Alien gitu kan, gue ingat banget tuh. Oh, sumpah. Gue nonton itu, terus Cinta Segitiga antara Shahrukh itu gue nonton. Gue gak nonton. Banyak banget yang gue tonton ya. Zaman gue SD tuh film Bollywood tuh sangat terkenal dan ditayangin di TV terus. Kalau itu ya, mungkin ya kalau dulu mah yang nonton ya neneknya temen gue lah dulu kalau gue main ke rumah dia tuh kadang suka nonton Bollywood gitu lah. Apakah saya setua itu kan enggak? Iya, maksudnya gue merespon lu sebagai iya, ya udahlah gitu. Karena hari ini kita mau review gitu, maksudnya gue bukan mengiyakan gitu loh. Kita mulai review Langit India. Melukis Harapan di Langit India. MLHI. Iya, MLHI. Gue mau langsung to the point, karena menurut gue konflik utama dari keseluruhan film ini keluarga. Ya, dimana memang tidak cinta segitiga. Tidak cinta segitiga. Tapi di dalam cinta segitiga itu juga ada konflik keluarga gitu loh. Ada konflik keluarga. Gitu. Konflik keluarga yang dimana si ibunya Devi ini ya konflik gitu loh sama si Tengku Rifnu di sini sebagai paman kakaknya dia. Kakaknya si Atika Siolan ya. Iya gitu loh. Jadi menurut gue ada kan tuh yang mereka cekcok gitu loh. Mereka cekcok ya, wah akhirnya kita mendapatkan konflik keluarga dan bukan cinta-cintaan, tapi ya memang konflik keluarga personal. Tapi nggak tahu kakak atau apa, soalnya manggil paman. Iya tapi dia manggilnya abang sih. Iya kan, abang kan ya. Memang. Gue jadi ini deh, apa? bingung. Kok emang boleh ya sepupuan? Gue juga baru tahu kan tadi. gue kayak emang boleh ya gue nggak tahu sih, mungkin sepupu jauh kali ya, mungkin sepupu jauh banget kayaknya ya, boleh lah kan? Ya mungkin si Uli sama si Uda, iya betul. Kenapa namanya Uli sih, kayak tape mungkin kok Uli sama Uda? Iya Uli kan sama Udanya. Oh Udanya sama siapa ya? Uda tuh si Fajri Mambutu. Iya yang dia jadi Bruce Lee. Ya itu kita bisa mulai masuk ke elemen film kali ya. Elemen film. Gue juga suka banget karena ini merupakan 3 budaya yang di 4 malah. 4 budaya yang dimasukin. Yang pertama udah jelas budaya Indonesia, dari situ kita ada Rhoma Irama yang dimana ya budaya dangdut gitu loh. Terus ada Bruce Lee yang si Fajri Mambutu sama si Amitabh Bachchan gitu, Bollywoodnya di situ. Tapi sebuah fun fact ya, dulu tuh gue nonton Bruce Lee memang. Gue tuh sempat ada momen di mana gue kayak suka banget sama Bruce Lee, itu suka kayak gue nonton film, gue beneran nonton gitu film terakhirnya. Yang memang ya nggak bagus-bagus amat karena pas lagi produksi dia meninggal gitu kan. Jadi scene akhirnya. Jadi Bruce Lee kan meninggal ya? Udah dong.
Udah. Bruce Lee udah meninggal. Ya. Baru tahu. Ya Dia kalau baru tahu. lu ada kan lihat kan adegan yang dia si udahnya si Uli megang buku. Megang buku. Iya, Oh, iya itu itu. sama sebelahnya. Dalai Lama. Itu gurunya atau Oh enggak, gua rasa itu cuma kayak ya gimana ya, kayak Bruce Lee tuh mengidolakan Dalai Lama kali, kayaknya gitu deh, kayaknya gitu. Gue juga nggak, bukan yang kayak fanatik banget, gue cuma suka, ya kan gue suka film action. Yes. Jadi waktu itu gue bener-bener pengen tahu gitu loh, kayak gimana sih kalau film Bruce Lee, kayak gimana Jackie Chan gitu lah gitu loh. Ya itu cuma sebuah fun fact aja sih, dan 3 budaya berbeda juga. Dan gue suka sih gitu loh, mereka ngeblend ini dan ngeblend semua, padahal susah loh. Dan setelah gue denger dari filmmakernya pun, kalau katanya di tahun 94 udah zaman dulu lah pokoknya orang-orang situ ya memang tontonannya 3 itu, kalau nggak Bruce Lee dengerinnya dangdut ya atau Bollywood. Iya bener-bener, gitu loh. gue akhirnya relate sih. Iya gitu, jadi kayak oh gitu maksudnya gitu, kenapa ada bertiga ini gitu. Iya. Gue selalu sama Naomi kecil. Dia Naomi kecil, Devi kecil. Iya Devi. Naomi Ivo sebagai Devi kecil. Iya kan Naomi pas lagi kecil. Iya waktu itu juga dia ke Ulti, gue baru ingat. Jangan lupa ditonton guys, Naomi Ivo sama Hira SKV. Iya. Dia kan waktu itu pas meranin Devi kecil, dia lagi kecil. Iya memang, iya juga ya. Iya juga ya. Berarti bener kan Naomi kecil? Nggak salah sih, Naomi kecil sih. Itu dia di situ bagus ya acting gue untuk seorang anak kecil. Iya. Sangat menjiwai. Gue akhirnya relate ketika dia bercerita kalau dia pas saat itu bener-bener mendalami kalau ayahnya itu Amitabh Bachchan pas masih kecil. Iya. Karena pas itu kayak ngedalamin banget coy. Kayak anak umur segitu terus bisa ngedalamin itu keren gimana. Amitabh Bachchan belum pernah ke kerincing. Mana mungkin kau nanya? Kau harus hentikan semua ini dah. Kau boleh gila tapi jangan kau bawa-bawa si Devi. Kau harus mengecek ke Devi siapa ayahnya sebenarnya. Menurut gue itu umur lagi ambis sih kayak. Iya, aku ingin. Iya, aku ingin. Aku bisa acting gitu loh, kayaknya gitu sih. Kayak gitu nggak sih kan Naomi Ivo ya? Ya gitulah pokoknya. Terus kalau ngomongin aktor kecil dan besarnya pun, gue mau kasih pujian buat Bang Ricky Komo di sini sebagai Uli gitu. Karena gini, kadang tuh ada yang aktor dia tuh kecil. Terus pas udah gede kan aktornya beda nih, nggak mungkin nunggu berapa tahun dulu kan. Yang gue rasain sih di sini Ricky Komo berhasil mereenact si Uli kecil ini pas dia masih gede. Jadi kayak karakternya tuh masih sama. Sama. Ini bukan no offense, maksudnya dari 3 karakter itu yang paling oke, Ricky Komo memerankan Uli kecil. Masih ada karakter si Uli kecil yang dimana kan Uli kecil tuh kayak ngalah, malu-malu, terus kayak lucu, polos lucu gitu ya udah gede nggak jadi polos itu, maksudnya tetap ada gitu loh, sparkle polos di situ masih ada. Iya benar. Gitu ya, lebih luas gitu karena udah mendalami Rhoma Irama kali ya kan. Ada adegan dia nyanyi beneran juga by the way pas di awal-awal tuh. Ya itu sih paling kalau ngomongin karakter. BTW di scene itu ada scene yang potongannya nggak halus. Yang mana ya? Ada pokoknya pas si Devi lagi ngapain, gue agak lupa inget, kayak Devi lagi berpelukan sama siapa gitu, tiba-tiba teng gitu langsung. Kalau lu perhatiin jelas itu ada scene yang udah pada gede. Iya udah pada gede. Ada scene-nya yang kayak potongannya kurang halus di situ. Berarti dari editingnya ada yang miss kali ya di situ ya. Ini sebenarnya kalau ngomongin teknis itu sih memang salah satunya, editingnya ada yang kayak gue nggak tahu kenapa ya, ini udah mulai ini aja ya. Tapi masih ada, tenang aja, nilai-nilai bagusnya. Nah kenapa tuh layar bioskopnya yang salah atau memang resolusi kameranya yang mereka pakai lensa yang beda? Terus pas ituin ke bioskop, headroomnya nggak ada. Itu yang gue rasain, headroomnya kayak kok sempit banget gitu loh. Ya. Nggak tahu ya, apalagi ini film 7 tahun, 7 years in the making, coy. Di sini ada Raffi Ahmad dan almarhumah Julia Perez. Itu nanti yang pengen gue bahas. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Langit India. MLHI. Tadi kan terakhir dia ngomongin tentang almarhumah Julia Perez dan Raffi Ahmad. Antara dua itu, gue jujur surprisingly, almarhumah di sini memang walaupun dia nggak penting-penting amat sih sebenarnya film ini ya. Dukun kan dia? Iya dukun. Cuma berhasil mendeliver karakter itu lewat ekspresi-ekspresi yang menurut gue memang ya lucu gitu. Lucu. Dan dia di sini memang ya
mega rehearsal ya. Cuma maksudnya mau all out, apalagi setelah mendengar cerita bahwa dia memang menanti film ini gitu dan akhirnya ya sudah wafat pada tanggal 2017. Memang kebetulan katanya di film terakhir kan MLHI ini. Betul. Ya gua harap apa ya bisa mengingatkan kembali karena memang jujur gua pun kaget. Iya ya kaget. Gua pun kaget gitu loh kayak. Kayak gua tuh tadi mikirnya tuh apa nih cameo apa gitu loh karena persis banget tapi kayak bukan gitu. Ternyata memang film terakhirnya dia. Dan dia pas di saat lagi syuting itu memang juga lagi sakit. Iya, lagi sakit. Ya, itu sih paling. Sedih sih. Nah, sama Raffi Ahmad di sini. Raffi Ahmad ya. Deliver sangat baik dan bagus. Walaupun agak sayang sebenarnya. Harusnya Raffi Ahmad di trailer tuh nggak usah pakai audio. Jadi kita nggak konteksnya mungkin kalau misalnya kita nggak tahu. Di trailer ngomong apa trailer kan? Trailer ya. Iya di trailer tuh nggak usah pakai audio dari ngomong apa. Jadi konteksnya lebih lucu dapetnya. Udah gitu ya dengan endingnya seperti itu dia di ini spoiler aja. Iya spoiler. Apa namanya dia ujung-ujungnya ada istrinya diajak masuk ke dalam lagi gitu kan. Menurut gue lucu sih. Walaupun ya memang bentar. Lagi-lagi sebuah cameo, 2 buah cameo yang menurut gue malah berhasil ya. Iya berhasil banget. Itu kita terhibur banget pas Raffi Ahmad muncul dan menggunakan logat Sundanya dia itu lucu banget. Gue gak tau dia orang apa tapi memang dia orang Sunda. Iya dia orang Bandung. Iya. Memang lucu sih. Makanya dia dipanggil Raffi. Oh iya. Kan dia orang Sunda. Aing Toha lain Tohir. Aku. Ya itu sih 2 hal yang menurut gue oke dari film ini cameo-nya malah surprisingly ya. Walaupun agak sayang. Lagi-lagi agak sayang karena yang gue dengar kan mereka memang bilang ini musikal, drama musikal. Yang gue rasain ya, kok ke tengah film musikalnya hilang ya? Iya, ke tengah film musikalnya mulai hilang, sayang banget. Padahal pas awal tuh gue menikmati, maksudnya memang drama musikal. Iya, bener-bener drama. Gak dikit-dikit juga, maksud gue ada momen apa? Iya, maksud gue dikit-dikit musikal gitu. Kok ke tengah ya? Ya drama Bollywood. Iya. Drama Bollywood. Iya. Gue nungguin banget musikalnya. Padahal gue berharap pas dia mulai perpecahan dengan si Emir namanya, Emir ya, Emir. Sama Emir tuh kayak ada lagu-lagu yang dia nyanyi nangis seduh-seduh gitu loh. Iya, itu kan potensial banget ya maksud gua. Bener. Walaupun memang secara mood memang lagi di press gitu. Depres banget lah si Devi di sini gitu loh. Apalagi sama si Sanjay yang dia bilang produser film ternyata ya antagonisnya dia di sini lah. Iya, gitu, ternyata si dia mucikari. Mucikari namanya. Ya itulah pokoknya di India gitu. Kita tidak tahu seberapa ininya India ya. Menurut gua kebetulan memang filmnya seperti ini dan wow gitu sangat membuka mata mungkin. Iya betul. Dan kalau ngomongin Sanjay itu kan memang mereka akhirnya engage bareng lah gitu. BTW kemarin ada Sanjay nggak ya? Nggak ada. Akhirnya mereka engage bareng gitu, bareng. Itu yang menurut gua agak lompat. Loh kok tiba-tiba nempel banget nih gitu. Tiba-tiba nempel banget tanpa ada bridging apa-apa. Itu satu hal yang gua kurang agak srek gitu. Tiba-tiba nempel banget dan Iya. Nah itu kenapa gue bilang ada beberapa adegan yang kurang halus. Yang satu yang itu tuh tiba-tiba scene-nya kayak glitch gitu langsung kemana gitu. Terus yang kedua adalah continuity-nya gitu loh guys. Dia si Devi pakai baju apa, tiba-tiba pas dijemput Emir tuh bajunya beda lagi gitu, ngerti nggak maksud gua? Iya. Padahal masih dalam 1 hari yang berbeda. Iya. Gua merhatiin bajunya banget sih. Itu sih, itu mungkin mungkin itu gara-gara beberapa scene yang dia hapus. Dan gara-gara gue tuh sebenarnya pengen nanya editor tau. Gue tuh berharap banget ada editor di presscon. Jadi gue mau nanya gitu loh. Mas, lu pas ngedit folderingnya gimana gitu loh. Itu yang gue pengen tanya. Iya, karena udah bertahun-tahun. 2017 dan lu baru ngedit di 2000. Ya kasarnya nggak tahu ya. Kasarnya juga jadi satu ini di filmnya lah. Kasarnya 2023 lah gitu loh. Gue pengen nanya lu pas ngumpulin audio sama videonya bagaimana gitu loh. Betul. Bisa jadi ada yang miss, kita nggak tahu kan. Apalagi dan jujur gue penasaran yang mana di syuting tahun 2017, yang mana syuting 2023. Iya. Gue waktu itu sempat wawancara pun sama Kak Naomi Ivo sama Kak Hira pun kayak mereka bilang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, syuting di luar negeri setelah COVID ya. Iya betul. Dan syuting di dalam negeri sebelum bahkan masih ada Metro Mini. Iya benar. Metro Mini dan segala keriuhan Jakarta. 2017 masih ada Metro Mini ya? Gue lupa deh. Sumpah gue juga lupa. Kayaknya masih sih, tapi ya mungkin sedikit kali ya. Itu
sebenarnya jadi kayak throwback sih. Iya, benar-benar kayak throwback. Ini pertama kalinya gue nonton film yang selama itu karena memang mereka syutingnya di tahun jebot lah jatuhnya 2017 sudah 7 tahun. Tapi menurut gue biarpun selama itu filmnya, tapi masih relate untuk dinonton sekarang gitu. Nggak terlalu jauh berbeda gitu loh. Kayak... Karena kenapa dia relate? Mereka ngambil konfliknya di situ. Konflik tentang ya cinta segitiga, tentang keluarga dan kerasnya kehidupan ini kali ya, entertainment kali ya, apalagi di Bollywood spesifiknya. Memang seperti itu. Kata filmnya seperti itu. Kata filmnya seperti itu ya. Itu. Tapi seru sih masih sangat bisa diterima ditonton di tahun ini gitu loh. Dari kayak kan kadang kalau kita nonton film lama berasa banget film lamanya gitu. Ini enggak kayaknya sih. Dan memang harapan dari produser sutradara film ini adalah mewarnai sinema Indonesia. Dan menurut gua memang mewarnai betul. Dengan maraknya film horor di akhir tahun. Di akhir tahun banyak banget film horor, sayangnya nggak ada film action sama sekali. Tapi kita dapat drama musikal. Iya, drama musikal. Indonesia dan India gitu loh, Bollywood. Jadi ya memang mewarnai gitu loh. Dan surprise-nya ada Amitabh Bachchan di akhir. Amitabh Bachchan di akhir itu salah satu pertanyaan gue buat sutradaranya. Iya waktu itu. Bagaimana prosesnya ya? Gimana prosesnya? Gue rasa dia memang punya koneksi sih. Punya koneksi dan gue rasa yang gue rasain ya enggan untuk menjawab lebih detail. Walau gue penasaran gitu. Which is nggak masalah. Nggak masalah. Cuma lucu jadinya pas kita nonton. Jujur itu satu hal yang epic buat gue. Wih keren ada Amitabh Bachchan beneran gitu di akhir filmnya gitu loh. Benar. Ya jadi cocok buat kalian yang malas atau bosan nonton film horor, kalian nonton film ini. Drama musikal India yang berjudul Melukis Harapan di Langit India. Ya. Tayangnya tanggal berapa? Tanggal 12 Desember 2024. Yes, betul. Kalau gitu itu merupakan review dari Kenapa tiba-tiba ngeblank tuh? Udah capek ya, kita 3 video dan ya udah pulang dulu. Kalau gitu tetap tonton Bapil Bahas Film. Bye bye. Dadah.